Sore semuanya. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, di mana kami sebagai kelompok 2 terdiri dari Krisnanda Pratama, Novita Febe Kristi Bidaya, Tri Alvina Anggriani, Dinda Ramadhani, dan Arya Rizky Tarigan. Activity diagram dalam bahasa Indonesia disebut dengan diagram aktivitas. Merupakan diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Di sini juga activity memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFG. Yang berikutnya, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Beberapa hal yang disiapkan untuk membuat activity diagram. Yang pertama, dengan node awal untuk start state atau titik awal, tambahkan partisi jika itu memang relevan. Untuk analisis yang dibuat, buatlah suatu aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Yang kedua, tambahkan alur atau flow dari setiap aksi ke aksi lainnya. Keputusan berada di node akhir setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar, yang nantinya menuju ke forks, joins, decisions, dan merge. Yang ketiga, tambahkan juga percabangan atau decision bila alur dipecah menjadi satu kondisi pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkan kembali dengan merge, menambahkan forks, dan joins jika aktivitas dilakukan secara paralel. Yang keempat, yang terakhir yaitu akhiri proses dengan notasi akhir atau end state. Selanjutnya ada beberapa komponen atau simbol yang terdapat pada activity diagram. Perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada simbol status awal, di mana merupakan sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Simbol yang kedua itu ada aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Simbol yang ketiga disebut dengan percabangan atau decision, merupakan percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Simbol yang keempat ada penggabungan atau join, merupakan penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Simbol selanjutnya ada status akhir, merupakan status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Komponen simbol selanjutnya ada swim lane. Swim lane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Dan yang terakhir itu ada simbol yang disebut dengan state transition, merupakan yang berfungsi menggambarkan aliran perpindahan kontrol antara state. Nah, untuk selanjutnya, kami telah membuat studi kasus, yaitu mengenai peminjaman buku di perpustakaan. Dari situ ada pengunjung, pustakawan, serta rak. Nah, si pengunjung yang pertama itu di sini dilambangkan dengan start point ataupun status awalnya untuk memulai alurnya, yaitu menggunakan start point, dan di situ menyerahkan kartu identitas, dan kartu identitas itu diserahkan kepada pustakawan. Bisa dilihat alurnya ke pustakawan.
Nah, di pustakawan tersebut dicatatlah identitas pengunjung. Baru si pustakawan ini mengarahkan ke arah rak. Nah, di dalam rak itu otomatis ada beberapa buku yang harus dipilih. Jadi sebelum milih itu kita melihat-lihat jenis buku yang mau dipilih. Melihat jenis buku, nah selanjutnya barulah dipilih bukunya. Nah, setelah sudah memilih buku, udah kita dapatkan lah ini bukunya. Lalu di situ kita ada dua pilihan. Terdapat dua pilihan. Apakah kita ingin memilih buku tersebut ataukah tidak? Jika ya, maka akan diarahkan ke tahap selanjutnya. Sedangkan untuk tidak, kalau kita tidak ingin memilih buku tersebut, maka akan kembali lagi melihat jenis buku yang kita lihat. Ataupun kita bisa memilih buku langsung dengan jenis yang sama. Nah, apabila sudah kita dapatkan dan setelah kita pilih kembali, ternyata kita memilih buku tersebut, maka langsung saja diarahkan si pengunjung tadi itu, si pengunjung menyerahkan buku. Nah, setelah buku diserahkan, buku itu diserahkan kepada pustakawan dan pustakawan mencatat peminjaman buku tersebut. Nah, yang terakhir alurnya itu buku diterima oleh si pengunjung dan diakhiri oleh endpoint. Oke, jadi itulah penjelasan dari kami mengenai activity diagram dan studi kasus yang sudah kami pelajari dan kami jelaskan pada video ini. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian untuk presentasi kami kali ini. Selamat sore.